Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Bagus Ardianto. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, asal universitas dari Universitas 11 Maret Surakarta dengan nomor UKG 2091046458. Pembelajaran kali ini saya akan membuat untuk persyaratan sebagai uji kinerja atau UK dengan materi, variasi, dan kombinasi gerak spesifik, awalan, melompat, melayang di udara, dan mendarat. Selamat menikmati video pembelajaran kali ini. Salam olahraga jaya! Berdiri. Takkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kembali. Pembelajaran silakan jalan dulu supaya hari ini pembelajaran bukan hasilnya baik, dengan bermanfaat. Silakan teman Adil untuk pimpin pulang. Siap, berdoa pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Telah selesai. Anak-anak, bagaimana kondisi kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga keseharian kita tetap selalu sehat, semangat untuk menjadi generasi bangsa yang baik. Oke ya, Pak Didi aku terlebih dahulu untuk presensi ya. Ahmad Adil, Ahmad Syafri, Almera, Hadir. Alina, Hadir. Kaisha, Hadir. Olvia, Fira, Hadir. Jati, Abdiansa. Hadir. Hari ini tidak masuk siapa? Masuk semua ya? Yang belum saya panggil ada? Hari ini apakah ada yang kurang sehat atau tidak enak badan? Oh, kita. Kenapa? Oh, pusing kepalanya. Kenapa tadi? Kenapa? Sakit? Meriang? Oh, kakinya ini meriang ya? Jadi ada dua siswa yang sudah enak badan kepada kerja, yang dua siswa mengalami mungkin sore aja dia memakai 5 bulan terus mengalami Oke, hari ini materinya adalah aktivitas atletik lompat jauh. Sebelum masuk materi, Pak Didi ada sedikit pertanyaan ya. Apa menurut kalian manfaat dari olahraga itu? Manfaat dari olahraga itu? Menyehatkan? Mengurangi resiko penyakit. Terus yang lain? Kira-kira diet bisa ya? Mengurangi bisa ya? Jadi manfaat olahraga itu sangat banyak sekali ya. Bisa untuk mengurangi berat badan, mengurangi resiko penyakit, menyehatkan enggak? Ya. Ini adalah tepuk PJOK. Masih ingat ya? Bisa siap? Tepuk PJOK. Posisi masih tetap berdiri. Setelah ini kalian menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Tujuan pembelajaran dari materi lompat jauh ya, murid dapat mempraktekkan dan menganalisis variasi dan kombinasi gerak spesifik, awalan,
tolakan atau tumpuan, melayang di udara dan mendarat ya. Itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Jadi semua siswa harus bisa mempraktekkan dan menganalisis variasi dan kombinasi gerak spesifik awalan, tolakan, melayang di udara dan mendarat. Suatu gerakan merupakan depan atas dalam upaya membawa titik berat badan selama mungkin di udara. Melayang di udara yang dilakukan dengan cepat dan benar-benar dalam membuat Lompat jauh yang merupakan salah satu dari nomor event atletik nomor 4. Tujuannya adalah untuk melompat sejauh mungkin dengan menggunakan teknik yang benar. Jadi untuk melompat harus melompat sejauh mungkin dari lompatan vertikal ke lompatan horizontal. Teknik dasar lompat jauh ya, perhatikan teknik dasar lompat jauh. Yang pertama adalah teknik awalan atau ancang-ancang. Yang kedua teknik melompat atau tumbuhan atau tolakan. Yang ketiga teknik melayang di udara. Yang keempat teknik mendarat atau pendaratan. Jadi teknik dasar lompat jauh itu ada 4 ya, awalan, tumbuhan, melayang di udara dan mendarat. Teknik awalan dalam lompat jauh ya. Jadi teknik awalan adalah apa anak-anak? Ya, jadi awalan lompat jauh adalah dilakukan dengan berlari cepat ya. Jadi larinya cepat atau kecepatan maksimal sebelum ke papan tolakan. Berikutnya untuk teknik melompat atau tumpuan ya. Jadi tumpuan adalah apa? Teknik melompat ya. Jadi untuk teknik tumpuan dan tolakan adalah waktu kalian ke pindah papan tolakan menggunakan satu kaki, yaitu kaki yang paling kuat. Jangan sampai kalian waktu melompat menggunakan 2 kaki. Menggunakan kaki yang paling kuat. Bisa kaki kanan, bisa kaki kiri. Selanjutnya teknik melayang atau melayang udara ya. Jadi maksud teknik melayang adalah waktu kalian meninggalkan papan tolakan dan melayang di udara atau lompatnya, itu diusahakan keseimbangannya masih terjaga. Jangan sampai nanti kita titik badannya ke belakang. Harus seimbang ya. Titik badan harus seimbang karena bisa menghasilkan lompatan yang gerakan melayang yang bagus. Kalau yang terakhir adalah teknik mendarat. Apa itu teknik mendarat? Setelah melayang di udara, kalian melakukan suatu pendaratan dan titik berat badan ditondongkan ke depan. Karena dalam aturan lompat jauh, untuk cara mengukur hasil lompatan adalah anggota tubuh yang paling belakang. Misalnya kok kaki, berarti tumit kaki yang di ujung ya. Jelas? Sampai sekarang ada pertanyaan dari 4 teknik dasar lompat jauh. Sudah cukup jelas? Selanjutnya, setelah kalian pelajari teknik dasar lompat jauh, Pak Didi akan menjelaskan teknik asesmen atau penilaian. Ya. Yang pertama adalah ada asesmen formatif. Yang kedua asesmen sumatif. Apa itu formatif dan sumatif? Untuk penilaian atau asesmen formatif, Pak Didi akan memberikan 2 lembar soal. Yang pertama adalah lembar refleksi murid dengan cara, tugas kalian adalah mencontreng jawaban ya atau tidak ya. Kalau kalian merasa melakukan contrenglah ya, kalau tidak merasa melakukan contreng tidak. Yang kedua adalah kalian mengerjakan soal berupa pilihan ganda dan soal esai. Untuk soal pilihan ganda ada 7 soal pilihan ganda dan 3 soal esai. Itu untuk penilaian formatif. Kalau tadi adalah mencontreng, yang kedua mengerjakan soal pilihan ganda dan esai. Penilaian kedua atau asesmen yang kedua adalah asesmen sumatif. Untuk asesmen sumatif penilaian Pak Didi nanti itu berupa keterampilan gerakan waktu melakukan gerakan lompat jauh.
Nah, bisa dikatakan tes praktek kalian. Jelas? Ya. Adakah yang belum jelas untuk teknik asesmennya apa penilaiannya? Sudah cukup jelas ya? Ya. Sekarang dilanjutkan lagi. Nanti video. Pak Dedi punya 3 video. Video yang pertama adalah permainan hijau hitam. Video yang kedua, ya, lompat kardus. Video yang ketiga adalah praktek lompat jarum. Oke, sekarang kalian bisa mengamati. Tugasnya adalah mengamati, menganalisis dari video tersebut. Cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau sudah cukup jelas, silakan setelah ini kalian ke lapangan melakukan pemanasan dilanjutkan dengan permainan hijau hitam. Silakan menuju ke lapangan belakang. Ya, masing-masing kelompok nanti Pak Dedi berikan 3 kardus. Jelas? Oke, siap? Siap. Oke, silakan Pak Dedi dibantu menyiapkan kardusnya. Ini ya, dilihat dulu. Nah, ini ya. Jelas? Yes. Yuk, silakan dipraktekkan. 2 kaki bareng. Setelah kalian melakukan amalan lari, sebelumnya kalian permainan juta. Setelah ini kalian untuk melakukan variasi cara melompat ya. Jadi nanti ada 2 cara. Yang pertama melompat menggunakan 2 kaki.
Terus yang kedua melompat menggunakan satu kaki, kaki yang paling Kuat. Setelah itu nanti kalian melayang, waktu gerakan melayang atau melompat melayang di udara, nanti diusahakan titik berat badan harus seimbang, jangan condong ke belakang ataupun ke depan. Selanjutnya harus pendaratan, teknik pendaratan. Jadi kalian berarti setelah mendarat diusahakan badan dicondongkan ke depan, tangannya ditarik ke depan juga. Jelas? Nah, setelah itu kalian baris, nanti satu bungkus satu ganjar, putra depan, putri belakang. Nah, seperti ini ya. Buka kaki selebar bahu, perhatikan kaki depan, boleh mendekat ke sini. Ya. Sudah boleh mengikuti papan tuakan paling depan. Ayun dulu seperti ini. Terus nanti melompat ke depan, setelah melompat kalian satu langkah ke depan, baru ke samping. Jelas? Seperti ini ya, saya dulu. Nah, maju dulu, baru lewat samping. Cukup jelas? Oke, silakan kembali ke barisan. Letakkan kaki kanan di samping perut. Setelah itu nanti melangkahnya menggunakan kaki kiri melangkah ke depan di papan tolakan, langsung sekalian melompat menggunakan satu kaki. Dan untuk pendaratan dua kaki seperti ini. Ya. Maju dulu. Jelas? Oke, kembali ke barisan.
tidak boleh melebihi papan tolakan seperti ini ya. Itu lompatannya tidak sah. Harus pas di papan tolakan baru melompat. Jelas? Kembali ke barisan. Tidak boleh melebihi papan tolakan ini ya. Ya, harus di pas papan tolakan. Jelas, kembali ke barisan. Lanjut. Pertama ya, kamu tidak bisa papan tolakan tapi kamu tadi lompatnya di sini, itu terlalu jauh lompatannya, bisa dikatakan lompatannya adalah tidak sah. Jelas atau dis ya, ulangi kembali ke barisan. Lanjut. Selanjutnya untuk variasi yang berikutnya adalah nanti kalian melakukan lompat jauh dengan dikasih kardus atau bisa disebut lompat kardus ya, tapi nanti kalian menggunakan awalan dari sana, terus sampai sini kalian melompat atau menolak atau tumpuan terus melayang mendarat, tapi bedanya saya kasih kardus, Pak Didi dikasih kardus itu ya, jadi itu untuk sebagai rintangan kalian. Jelas? Tetap di barisan. Sekarang Pak Didi kasih contoh dulu ya, dari sana. Nah, ya sampai mendarat, jangan ke belakang ya, jangan ke belakang seperti ini, tapi maju ke depan dulu. Setelah itu lewat samping seperti ini. Jelas? Ya. Oke, silakan yang laki-laki ke depan, yang
Sini lihat ya, kakinya tidak boleh menuju kapal silakan ya, nanti lompatannya tidak sah. Jelas? Oke, kembali ke pemula. Setelah kalian melakukan praktek pembelajaran lompat jauh, setelah ini kalian melakukan pendinginan atau rolling down. Jelas? Siap gerak, rentangkan kedua tangan ke samping kiri, jalan. Ke kiri geser. Ke atas. Ambil napas dalam jalan. Keluarkan pelan-pelan. Lagi. Sekali lagi. Ya, sekarang badan ditolongkan ke depan. Ya, tangannya samping. Nanti ditarik maju mundur ya. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk ke samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk, ke depan seperti ini. Ya, nanti tarik ke pinggul, didorong ke depan. Jelas? Kasih contoh dulu ya. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jelas ya? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, setelah ini kalian melakukan diskusi kelompok dan Kak Yogi akan memberikan lembar kerja murid ya. Silakan untuk nomor 1, mana nomor 1? Nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. 3. Dalam diskusi kelompok nanti yang kalian tuliskan atau yang kalian diskusikan adalah yang pertama nanti kalian lebih tentang apa itu lompat jauh. Yang kedua adalah nanti kalian mencari kesulitan atau permasalahan yang kalian lakukan dalam mempraktekkan gerakan teknik dasar lompat jauh. Ada pertanyaan? Sudah, silakan dimulai untuk diskusi kelompoknya. Ya, silakan dimulai. Setelah kalian melakukan diskusi kelompok, setelah ini kalian melakukan presentasi ya dengan hasil yang tadi kalian diskusikan ya, mengenai kesulitan atau permasalahan yang kalian temukan dalam melakukan teknik dasar lompat jauh. Untuk kelompok 2 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mira. Saya Fitri. Saya Kaisa. Saya Fitri. Saya Diam. Lompat jauh adalah melompat dengan satu kaki dengan kekuatan yang maksimal. Lompat jauh mempunyai 4 teknik. 1 teknik ngawalan, 2 teknik tolakan, 3 teknik melayang di udara, 4 mendarat. Kesulitan yang kelompok kami alami adalah saat lompat tidak sesuai kecepatan tolakan, kurang adanya kecepatan saat berlari, saat melakukan tolakan, tidak bisa mengayunkan tangan ke depan, saat mendarat tidak bisa menepuk. Kesulitannya gimana sih, silakan disampaikan. Mas lompat oh, berarti waktu melompat tidak tepat sasaran atau tidak pas ke papan tolakan ya. Berarti lompatannya tidak sah. Itu menurut kelompok. Silakan bertanya. Ada yang bertanya? Nama saya Almera dari kelompok 2 akan menanyakan kepada kelompok 2. Bagaimana cara agar lompat jauh dapat melompat sejauh-jauh? Ya. Saat melakukan lari sprint,
dengan cepat-cepatnya dan melompat dengan satu kaki yang kuat. Jadi jawaban dari Almera itu melakukan awalan dengan lari secepat-cepatnya dan melakukan tolakan dengan kaki yang paling kuat. Ada yang lain? Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian melakukan diskusi kelompok dan juga dengan presentasi kelompoknya masing-masing, setelah ini Pak Didi akan memberikan evaluasi untuk pembelajaran hari ini ya. Jadi menurut Pak Didi yang saya amati, yang pertama untuk awalan untuk kelas 7A banyak siswa yang tidak melakukan awalan dengan baik ya. Jadi cara berlarinya saja masih kurang ya. Pola larinya masih kurang. Karena saya melihat tadi larinya malah seperti jogging ya. Larinya seperti jogging. Jadi tidak menggunakan lari kecepatan maksimal ya. Di materi tadi di awalan sudah dijelaskan kalau awalan lompat jauh atau ancang-ancang lompat jauh itu lari dengan secepat-cepatnya. Dan itu ternyata tidak atau banyak yang tidak mempraktikkan seperti itu. Masih seperti kalian melakukan lari pelan atau jogging ya. Yang kedua, untuk teknik tumpuan atau tolakan ya. Jadi sebagian siswa tadi waktu melakukan tumpuan masih ada yang menggunakan dua kaki ya. Ada juga yang menggunakan satu kaki tetapi melebihi papan tolakan. Nah, kalau melebihi papan tolakan sejauh apapun lompatan kalian itu dikatakan fault atau dis ya, bisa dikatakan dis atau fault atau itu lompatannya tidak sah ya. Terus yang ketiga, dari teknik melayang juga ya untuk kelas 7A sudah lumayan baik, sudah lumayan bagus, ada beberapa yang perlu perbaikan ya. Jadi masih ada yang tidak seimbang. Padahal sudah dikatakan untuk materi untuk teknik ya, untuk teknik awalan itu harus waktu melayang, teknik melayang harus seimbang. Jadi badannya harus seimbang, tidak boleh condong ke belakang maupun condong ke depan. Jelas? Evaluasi hari ini cukup menurut saya untuk Pak Didi. Jadi tolong minggu depan kalian perbaiki lagi untuk materi lompat jauh ya. Jadi lompat jauh harus menggunakan 4 teknik dasar. Salah satu teknik dasar jika kalian tidak praktekkan itu kerugian buat kalian ya. Selanjutnya untuk materi refleksi ya. Sampai sekarang ada yang masih mengalami kesulitan dalam mempraktekkan gerakan lompat jauh? Ada? Dari teknik awalan, teknik tumpuan, teknik melayang di udara dan masihkah ada kelas 7A yang mengalami kesulitan? Ya, ada? Ada? Apa? Maskernya dibuka? Kesulitannya di mana? Waktu saat tumpuan dan melayang. Oh, jadi waktu tumpuan itu tidak pas atau melebihi papan tolakan? Iya. Ya, melebihi papan tolakan ya. Jadi lompatan dari Mbak Almera itu bisa dikatakan tidak sah karena melebihi batas dari batas papan tolakan. Sejauh apapun lompatan kalian, kalau lompatannya tidak sah atau bisa dikatakan kalian waktu melompat melebihi papan tolakan itu tidak sah atau fault ya. Jelas? Yang lain selain Mbak Almera ada yang lain yang masih mengalami kesulitan? Mas Devo? Kesulitan saat melayang. Saat melayang posisinya seperti apa? Badan Mas Devo? Seperti apa? Iya Pak. Kalau melayang kesulitan. Oh ya. Jadi mungkin juga karena berat badannya lebih, jadi waktu melayang mengalami kesulitan. Ya. Untuk materi minggu depan masih materi atletik tapi dengan sub materi yang berbeda. Hari ini materi kalian adalah lompat jauh. Minggu depan materi kalian adalah tolak peluru. Oke, selanjutnya kalian berdiri semua. Kalian menyanyikan lagu daerah sudah di arah sebelah kanan. Cublet suang. Oke ya? Ya. 1, 2, 3. Cublet suang, suang metik geleteng, mabuk kasundung gudel, tapi boleh lari sopok tuyul dele ati sir pong dele kopong sir pong dele kopong. Ya, silakan untuk Mas Akil atau PP2
berdoa. Ya, sudah berdoa mulai. Allah